Blockchain itu apa sih sebenarnya? Apakah blockchain itu sama dengan Bitcoin? Deskripsi paling simpelnya, blockchain adalah database. Database adalah metode menyimpan data. Udah, itu aja. Blockchain adalah metode menyimpan data. Jadi, blockchain itu tidak sama dengan Bitcoin. Blockchain tidak sama dengan kripto. Membandingkan blockchain dengan Bitcoin itu sama dengan ngebandingin aplikasi Gojek dengan tukang ojek. Bitcoin adalah koin digital, sementara blockchain adalah metode menyimpan si koin digital. Tukang ojek adalah individual, sementara aplikasi Gojek hanyalah metode yang menghubungkan si tukang ojek ke customer mereka. Yang satu adalah semacam benda, dan yang satu lagi adalah semacam metode atau proses. Udah, gitu aja. Terima kasih udah nonton video ini, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Masih di sini? Oke, mari kita lihat kenapa blockchain disebut sebagai teknologi hebat yang terpercaya dan nggak bisa dihack. Beneran nggak bisa dihack. Mari kita lihat apa bedanya blockchain dengan metode penyimpanan data yang lain. Kita lihat database-nya Google, misalnya. Data Google itu disimpan di tempat yang sama, di data centernya Google. Dan hanya Google yang bisa mengakses dan membaca data tersebut. Kalau misalnya pemerintah US tiba-tiba sakit hati sama Google, pemerintah bisa aja matiin data centernya Google dan semua datanya itu bisa hilang. Nah, kalau di blockchain, data itu tidak disimpan di satu tempat aja. Datanya itu bisa diakses oleh semua orang. Semua orang bisa lihat datanya, semua orang bisa nambah data baru ke database-nya. Tapi, semua orang ini siapa sih sebenarnya? Terus data blockchain itu disimpan di mana sih sebenarnya? Semua orang ini maksudnya ada lebih dari satu komputer yang terlibat dalam menyimpan data yang sama. Atau istilah gaulnya, distributed database. Supaya lebih paham, mari kita lihat contoh. Misalnya, aku punya data mengenai transaksi jual beli rumah. Data ini aku simpan di komputer aku yang berlokasi di Kuala Lumpur. Tapi, aku juga nge-share data yang sama ke Ani yang tinggal di Kalimantan, Andi di Filipina, Budi di Papua, Bagas di Thailand, terus Trio di Hawaii. Kami berenam membuat jaringan blockchain baru. Anggaplah nama jaringan kami adalah jaringan HouseX, di mana komputer kami saling terhubung satu sama lain dan kami semua bisa mengakses data blockchain transaksi jual beli rumah. Kami semua menyimpan kopi dari data yang sama di komputer kami masing-masing. Dan setiap kali aku mau nambah data baru, data transaksi baru, semua orang di jaringan HouseX bisa melihat data yang baru aku tambah dan mereka akan mengupdate komputer mereka masing-masing dengan data yang baru aku tambahin ini. Dan semua orang di jaringan HouseX akan pastikan kalau data kami saling sinkron. Data yang baru aku tambahin ke jaringan HouseX ini akan dikunci dengan password yang terbuat dari algoritma yang sulit dipecahkan. Nah, karena datanya udah dikunci, data itu nggak bisa diedit lagi, cuma bisa dibaca doang. Jadi cara nambahin datanya gini. Misalnya, data pertama dalam blockchain HouseX adalah data mengenai si F beli rumah dari si C. Jadi sekarang si pemilik rumah adalah F. Tapi 3 tahun kemudian, E beli rumah dari F. Nah, kalau di sistem database biasa, data ini bakal diedit. Pemiliknya bakal diedit dari F jadi E. Tapi, karena di blockchain, sistemnya data yang udah ditambah itu dikunci, nggak bisa diedit lagi. Jadi, data blockchain hanya bisa dilihat atau ditambah. Kalau informasinya sudah berubah, ya udah informasi baru itu ditambahin aja ke blockchain-nya tanpa mengubah data yang lama. Jadi data baru akan ditambahkan kalau E beli rumah dari F. Terus sekian tahun kemudian D beli rumah dari E. Data-data ini disusun secara berurutan dan semua data yang lama itu dikunci. Nah, dengan sistem begini, kita bisa melihat sejarah kepemilikan rumah. Jadi kalau misalnya ada perdebatan antara E dengan F atau D, F ngaku kalau rumah itu sekarang milik dia, E ngaku kalau rumah itu milik dia. Kita tinggal lihat sejarah transaksi ini. Oh, tanggal sekian kepemilikan rumah berada di E. Tanggal sekian kepemilikan rumah berada di F. Tanggal sekian kepemilikan rumah berganti dari E jadi F atau F jadi D dan semacamnya. Nah, data semua transaksi ini tersimpan di semua 6 komputer yang berada di jaringan HouseX. Jadi, kalau komputer aku misalnya tiba-tiba rusak, datanya tetap aman karena ada 5 cadangan lain di jaringan HouseX yang punya data yang sama. Dan jika ada orang yang mau mematikan jaringan HouseX, mereka bukan hanya harus matiin komputer aku di Kuala Lumpur, tapi juga komputernya si Ani di Kalimantan, si Budi di Thailand, dan semua orang lain di jaringan HouseX. Ini membuat blockchain aman dari single point of failure karena data tidak disimpan di satu server sentral.
atau satu data center, tapi disebar ke banyak komputer-komputer independen yang saling terhubung satu sama lain dalam jaringan yang sama. Dalam contoh kita, jaringan blockchain-nya adalah jaringan HouseX. Jaringan HouseX ini menyimpan data mengenai transaksi jual beli rumah dan ada 6 komputer yang terlibat dalam jaringan blockchain HouseX. Ini juga membuat blockchain bisa dipercaya dan aman, karena jika satu orang mau mengubah data, misalnya Andi mau mengubah salah satu data transaksi, semua komputer dalam jaringan tersebut akan tahu kalau datanya diubah, karena mereka semua punya data yang sama di komputer mereka masing-masing, dan jika datanya tiba-tiba beda, bakal langsung ketahuan. Setiap kali data baru dimasukkan ke dalam blockchain, data itu divalidasi oleh semua komputer dalam jaringan blockchain, bukan satu orang aja. Jadi, misalnya dalam jaringan HouseX, jika data baru ditambahkan, yang memvalidasi data itu bukan aku aja atau bukan Ani aja, tapi semua orang dalam jaringan HouseX. Dan inilah yang membuat blockchain tidak bisa dihack, karena pertama, kalau si hacker mau ngehack data di komputer aku, mereka harus membuka kunci data tersebut, karena ingat, setiap blok data yang dimasukkan dalam blockchain itu dikunci. Nah, anggaplah si hacker berhasil memecahkan passwordnya, si hacker sekarang juga harus melakukan hal yang sama ke semua 5 komputer lain yang ada di jaringan HouseX sekaligus. Sekarang si hacker juga harus ngehack komputer Ani, terus komputer Budi, terus komputer Andi, dan yang lainnya. Ini sebenarnya masih masuk akal sih kalau cuma ada 6 komputer dalam jaringan blockchain. Tapi dalam contoh nyata, komputer yang terlibat dalam satu jaringan blockchain itu ada ribuan, bahkan mungkin jutaan. Dan semakin banyak komputer yang terlibat dalam sebuah jaringan blockchain, semakin kuatlah dan semakin susahlah jaringan blockchain itu untuk dihack. Jadi bayangin aja berbagai komputer di seluruh dunia saling kerjasama dalam menyimpan data yang sama. Komputer-komputer ini bahkan lokasinya saling berjauhan antara satu sama lain. Satu komputer yang terkoneksi dalam sebuah jaringan blockchain itu disebut juga dengan node. Jadi dalam jaringan blockchain HouseX ada 6 node. Komputer-komputer yang saling terhubung dalam jaringan yang sama ini disebut juga dengan decentralized network. Atau kalau dalam istilah kripto, the distributed ledger. Bitcoin misalnya, Bitcoin itu punya jaringan blockchain sendiri dan ada sekitar ribuan node yang terlibat dalam jaringan blockchain Bitcoin. Semua komputer yang terhubung dalam jaringan blockchain Bitcoin ini bisa melihat dan menambah data baru ke dalam blockchainnya Bitcoin. Setiap ada transaksi Bitcoin baru, transaksi tersebut akan ditambahkan ke dalam jaringan Bitcoin. Nah, kalau koinnya adalah Ethereum, transaksinya akan ditambahkan ke dalam jaringan blockchain Ethereum. Nah, jadi jaringan blockchain Bitcoin beda dengan jaringan blockchain Ethereum, karena data yang mereka simpan itu beda. Jadi sekarang paham kan apa maksud dari jaringan Bitcoin atau jaringan Ethereum? Konsep jaringan ini adalah konsep penting dalam teknologi blockchain. Seperti contoh kita tadi, yang kita simpan adalah data transaksi jual beli rumah, dan nama jaringan blockchain kita adalah jaringan HouseX. Dan ada 6 komputer yang terlibat dalam jaringan kita. Nah, sekarang kalian paham kan kenapa blockchain itu nggak sama dengan kripto? Bahkan teknologi blockchain bisa digunakan untuk menyimpan data selain transaksi kripto. Sekarang teknologi blockchain udah dipakai dalam berbagai aplikasi lain seperti merekam data kecepatan mobil, merekam data voting politik, dan sebagainya. Data-data ini disimpan dalam jaringan blockchain mereka masing-masing. Jadi, kalau kamu mau membuat blockchain kamu sendiri, kamu juga bakal punya jaringan sendiri yang terkhusus buat menyimpan blockchain kamu. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat. Yang aku sampaikan hanyalah konsep-konsep dasar, konsep-konsep kelas SD mengenai teknologi blockchain. Tentunya blockchain masih jauh lebih dari ini, tapi untuk sementara sampai di sini dulu. Assalamualaikum.